Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas Statistika G akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hoirul Umam dengan NIM 1924 1010 30 14 dan rekan saya. Nama saya Dani Zaki Dayapula, NIM 1964 1010 3024. Nama saya Karisma Trinanda Drinova, NIM 1924 1010 3019. Nama saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027. Di sini kelompok kami memiliki judul yaitu Perhitungan Probabilitas Jumlah Produksi Susu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menggunakan distribusi Poisson. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat, terutama untuk umur produktif seperti dari anak-anak menuju remaja, karena dapat membantu pertumbuhan. Selain itu, dapat membantu ketika usia senja. Susu juga diketahui memiliki banyak manfaat seperti vitamin D, kalsium, dan juga protein yang sangat tinggi. Oleh karena itu, susu tersendiri sangat baik bagi tubuh, baik itu susu sapi maupun susu kambing. Pada penelitian ini, kami meneliti tentang produksi susu yang berada di Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Untuk pendahuluannya, seperti kita ketahui, manusia sudah mengenal kegiatan beternak sejak dulu, sejak zaman prasejarah. Sistem ini sudah muncul sejak manusia mulai bercocok tanam, beternak, hingga masa perundagian. Setelah itu, karena manusia mulai menempati tempat tinggal, maka mencukupi kebutuhan hidup dengan cara berburu mulai ditinggalkan dan mulai beternak. Sehingga banyak sekali hewan-hewan ternak seperti sapi dan juga kambing, yang salah satu produksinya yaitu susu. Dengan produksi susu, di Jawa Timur terus juga menyokong pertumbuhan produktivitas peternakan. Next. Pada laman resmi website telah diwawarkan informasi dan data seputar peternakan, mulai dari jumlah hewan ternak, jumlah hasil produksi, sampai pada informasi seperti koperasi susu, pasar hewan, asosiasi peternakan, dunia usaha peternakan. Selain itu juga dilakukan penanganan khusus penyakit dengan menelusuri kemudian mengambil tindakan, yaitu pemetaan zona, pengendalian pemberantasan penyakit pada hewan, mengalokasikan bantuan berupa vaksin, vitamin, dan juga obat-obatan. Penelitian kami lakukan yaitu menghitung probabilitas jumlah produksi susu menggunakan metode distribusi probabilitas Poisson. Dengan meneliti yang kami lakukan ini, secara tidak langsung turut menunjang produktivitas susu di Jawa Timur. Dengan harapan hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini akan membantu dalam pengambilan keputusan Dinas Peternakan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu pada bagian metode. Metode kegiatan statistik dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan metodologi penelitian yang digunakan yaitu distribusi probabilitas Poisson. Nah, probabilitas itu sendiri artinya adalah ukuran kuantitatif dari ketidakpastian atas kejadian dari suatu peristiwa yang tidak pasti dan dinyatakan dengan bilangan desimal yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dan sebaliknya. Sedangkan distribusi Poisson termasuk salah satu bentuk distribusi binomial yang dapat menghitung distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses sangat kecil dan banyak eksperimen sangat besar. Kemudian,
Metode pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan yaitu studi pustaka dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laman resmi website milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Data yang diambil hanya data statistik produksi susu per kilogram pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Untuk menganalisis data, kita menggunakan perhitungan dengan rumus yang ada pada distribusi Poisson, yaitu PR X sama dengan lambda pangkat X, E pangkat min lambda per X faktorial. Dengan keterangannya yaitu PR adalah probabilitas, X adalah banyaknya kejadian atau kemungkinan yang akan terjadi, lambda adalah rata-rata distribusi, dan E adalah konstanta Euler dengan nilai yaitu 2,7183 sekian. Adapun prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Miles and Huberman, yakni terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan 4 kriteria, yaitu derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, keteralihan kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Lalu selanjutnya adalah bab mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu subbab mengenai pengumpulan data. Di sini terdapat tabel yang dimana tabel ini berisi sebuah data statistik produksi susu per kilo pada tahun 2016 sampai 2019 atau bisa dikatakan selama 4 tahun. Lalu pada subbab pengolahan data ini seperti judul artikel atau paper kami menggunakan perhitungan distribusi Poisson. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu mencari nilai total dari tabel yang tadi itu. Nilai totalnya yaitu 1.811.255.368 kg per produksi. Nah, di sini kan pada tabel ini menyatakan bahwa diklasifikasikan berdasarkan per tahun atau produksi per tahun. Dikarenakan jumlah produksi itu terlalu banyak, hal ini membuat perhitungan probabilitas yang kurang efisien atau kurang maksimal dalam menghitung jumlah atau peristiwa selama jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu kami mengubah jumlah klasifikasinya dari yang per tahun itu menjadi per detik. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. Kita konversikan 4 tahun menjadi per detik, yaitu 9158.4000 detik. Lalu kita mencari rata-rata dengan simbol lambda ini dengan rumus jumlah nilai per banyak data. Dan hasil akhirnya, scroll atas, dan hasil akhirnya dibulatkan menjadi 19,78. Nah, dari rata-rata itu kita substitusikan ke dalam rumus dari distribusi Poisson, ya, dan hasilnya PRX sama dengan 19,78 per X dikali E per minus 17,78 per X faktorial. Lalu dari hasil ini, maka kami melakukan 4 analisis. Ya, analisis yang pertama
yaitu probabilitas produksi susu per kilogram sebanyak 2 kali. Nah, 2 ini adalah nilai X-nya. Didapat hasil berikut PR2 atau probabilitas 2 kali sama dengan 19,78 pangkat 2 pangkat min 19,78 per 2 faktorial, dan hasil akhirnya 5,02366,072 kali 10 pangkat min 7. Lalu analisis kedua yaitu probabilitas sebanyak 4 kali dalam 4 tahunnya. Dan hasil akhirnya adalah ini 1,63 sekian kali 10 pangkat min 5. Lalu analisis ketiga yaitu sebanyak 8 kali dalam 4 tahunnya, sama seperti tadi, dan hasil akhirnya 0,0149224,07754. Dan analisis terakhir probabilitas tidak terjadinya produksi dalam 4 tahun. Dan hasil akhirnya adalah 2,56801,598 kali 10 pangkat min 9. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan dan analisis. Adapun data yang digunakan adalah data-data statistik produksi susu per kilogram pada tahun 2016 sampai 2019. Data diperoleh dari laman resmi website milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Data yang diambil hanya data statistik produksi susu per kilogram pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode distribusi Poisson. Untuk langkah pertama yang dilakukan, yaitu mencari rata-rata banyaknya produksi yang terjadi per satuan waktu atau lambda. Pada data tersebut, terjadi perubahan banyaknya data dari jumlah produksi per tahun ke jumlah produksi per detik, karena total produksi susu per kilogram pada tahun 2016 sampai 2019 yang terlalu banyak. Dalam 4 tahun, terdapat 91.584.000 detik, dan total produksi pada data adalah 1.811.255.368. Maka didapat hasil rata-rata atau lambda adalah 19,776984713487 yang dibulatkan menjadi 19,78. Kemudian didapatkan rumus baru distribusi Poisson setelah nilai dari rata-rata atau lambda diketahui. Kemudian diolah lagi dengan memasukkan nilai X, yaitu banyaknya kejadian yang dimaksud dalam penelitian. Pertama, probabilitas terjadinya produksi susu per kilogram sebanyak 2 kali dalam 4 tahun. Didapatkan hasil 5.02366.072 dikali 10 pangkat minus 7. Kedua, probabilitas terjadinya produksi susu per kilogram sebanyak 4 kali dalam 4 tahun didapatkan hasil 1.63791602 dikali 10 pangkat minus 5. Ketiga, probabilitas terjadinya produksi susu per kilogram sebanyak 8 kali dalam 4 tahun didapatkan hasil 0.01492407754. Dan yang terakhir, probabilitas tidak terjadi produksi susu per kilogram dalam 4 tahun didapatkan hasil 2.56801.598 kali 10 pangkat minus 9. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa probabilitas terjadinya produksi susu per kilogram sebanyak 2 kali dalam 4 tahun adalah 5.02366.072 kali 10 pangkat minus 7. Probabilitas produksi susu per kilogram sebanyak 4 kali dalam 4 tahun adalah 1.63791.602 dikali 10 pangkat minus 5. Probabilitas produksi susu per kilogram sebanyak 8 kali dalam 4 tahun adalah 0,0014924077754 dan probabilitas tidak terjadi produksi susu per kilogram dalam 4 tahun adalah 2.56801.598 kali 10 pangkat minus 9. Berdasarkan hasil tersebut, dapat teramati bahwa semakin kecil atau semakin mendekati nol frekuensi atau banyaknya produksi yang dilakukan, maka peluangnya produksi susu per kilogram semakin menjauh dari angka nol.
Artinya, kemungkinan terjadinya jumlah produksi yang lebih sedikit bahkan tidak melakukan produksi susu 4 tahun, peluangnya sangatlah kecil. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk memaksimalkan jumlah produksi susu di Jawa Timur. Dan juga perlu adanya pengembangan sistem produksi bagi para peternak. Karena dengan meningkatnya jumlah produksi maka kesejahteraan peternak juga akan meningkat. Selain itu juga dapat mencukupi kebutuhan susu sapi masyarakat yang sampai sekarang masih diimpor. Harapannya pada penelitian selanjutnya, data yang digunakan dapat lebih kompleks lagi, begitupun dengan metode yang digunakan. Sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semua pembaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.